Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Konsep Teoritis Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun oleh Ade Riksa Chandra Ardiansyah dan Devin Muhammad Soleh. Untuk poin yang pertama yaitu Dewan Syariah Nasional. Pengertian Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain sebagainya dalam menyusun peraturan, ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan masalah muamalah syariah. Berdirinya Dewan Syariah Nasional sebagaimana informasi yang dikutip di laman DSN MUI bermula dari lokakarya para ulama se-Indonesia tentang reksadana syariah yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. Pembentukan Dewan Syariah Nasional dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu guna mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pembentukan Dewan Syariah Nasional yang kedua yaitu dilatar belakangi oleh sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan, berbagai masalah khusus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu peran Dewan Syariah Nasional. Peran yang pertama yaitu menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk dalam usaha bank, asuransi, dan reksadana. Peran yang selanjutnya yaitu juga mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai peran mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu fungsi Dewan Syariah Nasional. Yang pertama yaitu mempunyai fungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah tapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar perkembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional yaitu meneliti dan memberi fatwa pada produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah konsep mengenai Bank Indonesia atau BI. Pengertian: Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia juga merupakan lembaga yang berbadan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, dipimpin oleh Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan bank to bank dalam pembangunan yang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Ini disebabkan karena pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana, dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Selanjutnya adalah tugas. Adapun tugas Bank Indonesia memiliki 3 tugas sebagai pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, peran sebagai leader of the last resort, kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan yang terakhir adalah kredit program. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa pembayaran, jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan, menetapkan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam hal mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan perbankan memuat prinsip-prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kedudukan Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia mempunyai 2, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai sumber hukum. Untuk catatan, sebagai lembaga independen, undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 19 Mei 1999. Selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian: OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang bertugas dan berwenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sebagai diatur dalam Undang-Undang OJK. Pembentukan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada sektor keuangan sesuai dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh undang-undang. Maka dari itu, pengawasan bank yang selama ini berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan pengawasan pada lembaga keuangan non-bank yang berada di bawah pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal sekarang dilimpahkan pada OJK karena OJK merupakan lembaga independen. Selanjutnya adalah tugas OJK. Dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan, OJK itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas peraturan pengawasan, OJK memiliki wewenang. Yang pertama adalah pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank, meliputi izin pemberian bank, kegiatan perbankan, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, dan pengaturan dan pengawasan terkait dengan aspek kehati-hatian bank. Yang kedua adalah pengaturan lembaga jasa keuangan, baik bank dan non-bank, meliputi menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK, menetapkan regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan, menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK, menyusun dan menetapkan prosedur tata cara pengelolaan pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan. Yang ketiga, pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, meliputi menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan, melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen,
memberikan instruksi tertulis pada lembaga keuangan dan atau pihak tertentu, memberikan sanksi administrasi terhadap pihak yang melanggar peraturan di sektor keuangan, memberikan atau menarik izin usaha, izin pribadi, surat pendaftaran terdaftar, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari OJK tidak lepas dari ajaran agama Islam, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la tajrimannakum sana'atu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, tapi disanksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terjadi apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, serta senantiasa berlaku adil. Begitu pula peran dan fungsi OJK. Tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan senantiasa berlaku adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam ucap kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.